Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai yang ke-22. Saya mengajak kita semua, mari mengambil Alkitabnya dan kita akan membacanya bersama-sama. Kita mulai dengan ayat yang pertama. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Beersheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua, dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu, dengarkanlah permintaan mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Katanya, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1,000 dan kepala pasukan 50. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya, dari ladangmu, kebun anggurmu, dan kebun saitunmu akan diambilnya yang paling baik, dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10, dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu, kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu. Tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu." Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka
dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu, pergilah masing-masing ke kotanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar bahwa salah satu ciri kemunduran rohani umat Tuhan dapat kita lihat dari perilaku para hakim atau para imamnya pada saat itu, yang hidup kerohaniannya tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang lebih cenderung mengejar laba, lebih suka menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Dari penjelasan tadi, kita dapat melihat bahwa dampak dari kemunduran rohani membawa banyak kemunduran hidup seseorang yang menjauhkannya dari Tuhan. Ketika kerohanian seseorang itu mundur, maka hal tersebut membawa dampak negatif yang besar terhadap mundurnya karakter hidupnya dan rendahnya moral seseorang. Sederhananya seperti ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kerohanian seseorang atau umat Tuhan itu mundur atau suam kuku, maka kita dapat melihat saat itu juga karakter orang percaya atau umat Tuhan dan moralnya, sikapnya pastilah juga sangat buruk. Lihatlah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Rumusnya itu sangat sederhana. Ketika kerohanian umat Tuhan mundur, maka akan sangat berdampak negatif bagi semua aspek kehidupan umat Tuhan itu. Baik itu karakternya, moralnya, dan sikap hidupnya pastilah jauh sangat buruk. Maka kita dapat melihat dalam teks hari ini bahwa sikap, karakter, dan moral bangsa Israel sangatlah buruk ketika mereka diperhadapkan dengan masalah. Pada saat masalah itu datang, mereka memilih untuk menolak Allah dan lebih cenderung mengikuti keinginan hatinya sendiri yang dianggap benar, dan mengangkat seorang raja yang akan memimpin mereka. Dalam hal ini, nasihat yang baik pun ketika diberikan tidak akan pernah didengar. Dan malah sebaliknya, sikap dan karakternya akan lebih bertambah jahat, keras, dan semakin bandel. Inilah ciri ketika kerohanian seorang itu mundur dan jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, apa refleksinya bagi kita di zaman ini? Refleksinya adalah kita yang paling tahu dengan kondisi kerohanian kita hari ini. Maju atau mundur kerohanian kita hari ini, memilih untuk tetap dipimpin oleh Allah dan mendengar setiap nasihat agar terus dipimpin oleh firman Tuhan, meskipun kondisi dan situasinya sedang menghadapi masalah di dalam kehidupan kita. Atau memilih untuk menolak dipimpin oleh Allah dan memberontak, menyepelekan setiap nasihat yang baik hanya untuk mengikuti keinginan hati yang dianggap benar. Semua pilihan hari ini ada di tangan kita. Maju dan mundurnya rohani hidup saya dan saudara, kita sendirilah yang menentukannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui perenungan hari ini. Kami belajar agar hidup selaras dan sesuai kebenaran firman Tuhan. Meskipun dalam setiap kehidupan kami selalu dirintangi, selalu punya masalah. Tapi ketika kami memiliki masalah, kami belajar agar hidup terus dipimpin oleh Tuhan, agar hidup peka dengan suara Tuhan. Bukan sebaliknya, ketika kami punya masalah, kami berbalik untuk meninggalkan Allah dan menolak Allah dan menolak setiap nasihat yang baik. Pimpin hidup kami Tuhan, ajar kami agar hidup kerohanian kami tidak mundur, tapi malah sebaliknya ketika ada masalah, kehidupan rohani kami
terus maju dan bergantung kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur.